pasti kenal sama Pak Dato Sri Tahir. Oh ya, Tahun kenal. 2010 tiba-tiba saya ditelepon. Oh. Halo, apakah bisa kenalan? Oh Oke. iya Pak, bisa kita ketemu Mayapada ya? Oke. Udah saya datang ke Mayapada. Oke. Ya udah kenalan, saya Tahir. Saya tuh naksir sekali dengan Forbes, kata dia. Forbes. Tapi kan saya banker. Iya. Kamu kan yang orang media. Bisa nggak kamu yang approach mereka? Gitu. Oke. It has to be more strategi Ya, gitu. Ya dan thank God memang sekarang strategi kita tuh banyak sekali dipakai dan berhasil terutama di Jakarta ya Pak ya selama ini. Memang kota semakin besar, kesadaran untuk stay di apartemen itu semakin tinggi. Semakin tinggi. Karena kalau sudah usia di atas 60 gitu ya, kalau rumahnya besar itu kan juga mereka nggak nyaman. Kalau ada keamanan kan juga lebih aman di apartemen kan. Betul. Ada CCTV, penjagaan lebih lengkap ya. Dan kebetulan mereka kan kebanyakan anaknya udah semuanya udah keluar Married, rumah, iya. sudah Ngurus rumah married, gitu besar juga repot. udah males, ya. Pembantu banyak, banyak plus minusnya lah. Iya. Kalau orang milenial yang lulusan dari luar negeri juga maunya apartemen sesungguhnya ya. Iya. Tapi karena orang tuanya masih di Surabaya ini lebih tradisional mungkin ya, jadi lebih baik dibelikan rumah gitu, karena nilainya lebih tinggi. Iya. Padahal sesungguhnya kalau investasi antara rumah apartemen juga sama-sama naik kalau harga tanahnya naik. Iya. Kalau ini di kota, let's say harga 50 naik jadi 100 dari 200 ya pasti harga apartemennya naik dong. Naik. Nggak mungkin nggak naik. Iya. Karena orang yang mau bangun pun cost-nya tinggi kan. Iya. Betul. Iya. Dan rumah juga ke satu lebih repot, kedua lebih costly, Iya. lebih mahal. Iya. Gitu kan. Dan kalau kebesaran juga untuk apa ya kan? Iya. Apalagi kalau yang suka bepergian ke luar kota kemana. Kalau rumah ditinggal bisa penjagaannya nggak ada kan juga pasti nggak aman. Betul. Kalau apartemen aman, mau ditinggal berapa lama juga bisa. Iya. Banyak plus minusnya, makanya waktu itu saya omong, udahlah saya bangun gitu. 33 lantai. 33 lantai di pusat kota. Di pusat kan? kota. Ya. Ya. Tapi Jadi Surabaya. akhirnya saya sama anak-anak yang tinggal sana. Oh gitu, enak dong. Nah, nanti Pak. mungkin next cucu-cucu saya. Iya, cucu kan ada 13 kan? 13. Iya, pasti nggak lama lagi itu udah penuh nanti. Pak. Dengan keluarga Bapak udah penuh. Iya. Ya. Karena ya udah saya pakai sendiri kan jadinya. Tapi Surabaya saya lihat memang sekarang hot market. Iyalah, kan kota kedua kan. Kota kedua, tapi kan sekarang karena Jakarta juga sudah jadi bukan DKI lagi, sudah DKJ. Jadi saya kira the next is Surabaya gitu loh. Sebagai kota, bukan hanya kota kedua, saya pikir bisa jadi kota pembanding suatu hari. Why? Karena Jakarta tuh sudah tired ya Pak ya. Jakarta tuh macet, sudah kemana-mana. bukan hanya macet, banjir, dan tired gitu. Terlalu banyak urbanisasi yang nggak dipikir yang ugal-ugalan. Jadi Surabaya I think is the next one. Apalagi lebih dekat ke IKN barangkali dari sini. Nah, Bu Mili selama 33 tahun di media ini, tantangan terbesar apa yang dialami dan gimana cara menghadapinya ya? Tantangan paling besar tuh Pak, kalau sebagai entrepreneur pada waktu itu kita mulai ya, kurang duit Pak. Gitu ya? Itu Pak, benar. Tapi kan bisa terus bertahan dan terus berkembang ini kan pasti ada strateginya juga. Nah waktu itu anak muda, saya masih muda lah relatively. Jadi saya selalu deg-degan, aduh nanti tanggal 30 bisa gaji orang nggak ini gitu. Itu saya berasa benar loh Pak. Gitu. Jadi bahwa financial resources itu penting banget gitu. Itu yang saya berasain sekali pada saat itu ya. Terus gimana saya bisa bertahan? Waktu itu saya cari partner gitu. Jadi saya cari partner, saya menjual future, jadi apa yang ada di pikiran saya waktu itu, dan ada beberapa partner yang masuk, strategic partner. Salah satunya misalnya pemilik dari percetakan, karena kan waktu itu semua harus dicetak gitu. Jadi mereka saya jadikan strategic partner, gitu, sehingga bisa bertahan gitu Pak. Iya. Bahkan waktu krisis pun. Jadi waktu krisis 97-98, itu kan yang paling terberat. Ya, itu paling terberat, tapi itu blessing banget buat kita. Sebab pada saat itu majalah itu semuanya memerlukan namanya SIUPP, SIUP. SIUP. Jadi hanya perusahaan yang mempunyai SIUP boleh punya majalah. Karena kami nggak punya SIUP,
perusahaan kecil saat Oh, itu. nggak ada SIUP waktu bukan, itu? SIUP-nya bukan SIUP, tapi SIUPP, khusus untuk penerbit. Oke. Itu karena waktu itu dimonopoli pada saat waktu itu masih rejimnya Pak Harto. Ya. Tapi karena krisis itu kan, terus kemudian Pak Harto jatuh, dan kemudian digantikan oleh Habibie, dan kemudian oleh Gus Dur. Lalu Gus Dur mengatakan, itu namanya Departemen Penerangan saya tutup. Pokoknya siapapun sekarang bisa jadi penerbit majalah. Nanti yang menjadi judge-nya majalah itu bisa sukses atau tidak adalah market. Jangan ada government intervensi gitu. Jadi buat kami yang tahun 1998 krisis itu merupakan blessing justru. Setelah itu saya bisa mengeluarkan majalah Tatler saat itu. Tadinya tidak bisa. Lahirnya setelah Lahirnya krisis. malah setelah krisis. Jadi itu blessing sekali. Sebelumnya Ibu nggak ngeluarin majalah? Keluarin majalah, tapi kan majalah yang untuk bank tadi tidak memerlukan SIUPP. Untuk nasabah-nasabah, untuk nasabah, karena internal company. Karena dianggap media internal. Tapi kalau media publik perlu izin tertentu itu. Jadi malah 98 itu merupakan blessing buat kami gitu. Gitu, selain Pak. Tatler ada majalah lain juga yang dikeluarin? Saya terus kemudian pasti kenal sama Pak Dato Sri Tahir. Tahun 2010 tiba-tiba saya ditelepon. Halo, apakah bisa kenalan? Iya Pak, bisa kita ketemu Mayapada ya? Oke. Udah saya datang ke Mayapada. Udah kenalan, saya Tahir. Saya tuh naksir sekali dengan Forbes, kata dia. Forbes. Tapi kan saya banker. Kamu kan yang orang media. Bisa nggak kamu yang approach mereka? Gitu. Oh ya gitu ya Pak. Ya kalau approach nanti kita jadi partner. Gitu. Ya wes Pak kalau gitu. Jadi saya approach. Kantor mereka kan ada di Singapura, di Paragon. Ketok pintu lagi saya, ketok ya. Nih saya mau kerjasama dengan Mayapada gitu. Ya udah. Kata si Forbes, oke, tapi you prepare business plan. Ya udah, saya prepare business plan untuk the next 5 years. Nah, waktu saya submit, menurut si Forbes, saya punya business plan itu yang terbaik menurutnya mereka. Dan sampai sekarang saya dengar format business plan saya itu dipakai oleh mereka untuk partner-partner yang lain. Nah, terus si Forbes tanya gini, kenapa saya mesti kerja sama kamu? Dia bilang, karena kamu tahu kan, semua konglomerat sudah datang untuk mengambil Forbes. Why you? Terus dia sebut ada beberapa konglomerat gede-gede Pak. Aduh, saya pikir saya jawab apa ya? Walaupun ada Pak Tahir, tapi kan waktu itu belum kejadian kan. Dia cuma tanya, why we have to give it to you? And saya bilang gini, oke. Konglomerat yang lain itu punya ratusan usaha dan ratusan besar sekali lah mereka. Bagi mereka, kamu ini cuma satu titik kecil di antara operation mereka yang lain. Tapi kalau kamu berikan ke saya, untuk saya, kamulah segalanya. Saya bilang, you are everything to me. Saya keluar deh tuh jurus-jurus rayu itu Pak. Lalu mereka pikir, oh ya benar juga ya. Oke, I give this to you. Ya udah, kita sign MOU. Sign MOU ya, terus kemudian saya bilang sama Pak, saya datang ke Pak Tahir, kita meeting ya, terus kemudian keluar deh Forbes Indonesia. Ya, terus kalau ditanya itu 2010. Nah, terus kalau Bapak sekarang tanya, mana itu sekarang Forbes Indonesia? Ya, inilah Pak. Saya kira ini adalah threat dari majalah-majalah asing tuh begini Pak. Mereka itu kan bisa mempunyai strategi country specific gitu. Jadi waktu itu ada Forbes Indonesia, ada Tatler Indonesia. Tapi at any time, every decade mereka bisa mengubahkan strategi itu. Nah itu mungkin merupakan threat dari kita sebagai local partner. Karena mereka mengatakan, now we don't want to go country specific. Sekarang kita maunya Asia. Jadi mereka centralize lagi gitu Pak. Jadi gitulah. That would be, kalau dari SWOT analysis, that is the threat gitu Pak. Dan sesungguhnya untuk menjalankan sebuah majalah tidak mudah juga ya. Tidak mudah. Karena tidak bisa tidak terlalu profitable gitu ya.
Malah mungkin loss ya. Kalau majalahnya saja gitu Pak, yang dijual kayak tadi tuh saya bilang tuh, kalau saya datang Pak Hermanto, ini dong pasang iklan dong nih di belakang gitu. Nah itu mungkin bisa susah Pak. Susah. Tapi sekarang karena iklan di majalah itu nggak terlalu ngefek kan? Nggak ngefek, karena kan turun banyak kan, tapi masih ada Pak. It depends lah. Loh, kalau dulu ya, saya di koran misalnya ya, beberapa satu halaman gitu ya. Bisa BBM katanya. Bukan yang BBM, waktu itu zaman BBM yang BBM kan banyak gitu, yang konkretin semua ya. Sekarang kita nggak usah satu halaman, mau 2-3 halaman pun WA nggak ada, nggak ada. Jadi kalau dulu orang apapun yang duka cita segala kan di koran tuh. Sekarang udah nggak ada di koran. Kita nggak pernah lihat koran. Sudah dari WA itu begitu banyak informasi yang masuk gitu ya. Iya. Memang times have changed. Berubah. Jadi sekarang sekali. Iklannya dulunya miliatan bisa nggak ada gitu di newspaper maupun di majalah. Itu yang berat kan? Iya, itu. Akhirnya income-nya dari mana? Ya itu makanya kita harus pivot Pak. Jadi kita pivot gitu. Jadi yang namanya media ini sekarang penunjang buat kita. Buat kami itu penunjang. Kita harus pivot. Harus pandai-pandai ini membacanya gini. Jadi we are now more like consultant gitu Pak. Rather than makanya jadi kami juga nggak Pak Hermanto pasang iklan dong di sini nih gitu. Jadi di sini deh Pak di posisi 1 atau posisi 2 itu masih ada gitu. Tapi that's not our main anymore. That's not our main anymore. Jadi gitu. Memang harus berubah juga menyesuaikan kondisi. Berubah seluruhnya gitu Pak. Luar biasa, Bu Mili bisa tetap bertahan, tetap bisa bertumbuh ya. Terima kasih ya. Dan Road Report ini juga baru kan ya? Baru Pak. Ya baru kita sekarang menuju ke edisi ketiga. Jadi baru Pak. Baru sekali. Tapi kenapa kita ambil Road Report sebagai penunjang? Karena mereka ada country specific ini Pak. Jadi mereka sekarang ada Road Report di Indonesia, Singapura, Malaysia, ya. Tapi juga now having in mind bahwa at any time juga mereka juga bisa mungkin nanti centralize kembali juga bisa menjadi Road Report Asia, misalnya gitu. Jadi memang ya pandai-pandai kita melihat peluang dan pandai-pandai mengetahui sebetulnya kan yang diperlukan oleh klien-klien kita adalah apa sih Pak? Awareness pasti sama. Yang kedua supaya ada komunitasnya. Kalau di properti supaya ada yang beli gitu lah Pak. Kira-kira gitu. Caranya gimana? Ya itu pinter-pinternya kita gitu. Nah Bu Mili juga banyak ini melakukan CSR ya. Ada pakai nama Maria Lukito Foundation juga ya. Jadi itu nama mama itu ya. Nama almarhum mama ya. Jadi saya menjalankan 2 foundation Pak. Jadi yang pertama tuh yayasan namanya Pansofia. Pansofia itu saya dirikan bersama beberapa teman. Itu terjadi di tahun 2009 karena pada saat itu saya sedang meditasi atau merenung lah gitu Pak ya. Ini benar-benar loh Pak. Tiba-tiba di kuping saya tuh ada perkataan gini, carilah dahulu kerajaan Allah, segalanya akan ditambahkan bagimu. Dan saat itu saya nggak tahu sama sekali, saya tahu itu kayaknya dari Alkitab gitu Pak. Cuman saya nggak tahu yang mana gitu. Karena saya tuh sebagai Roma Katolik ya tidak dibiasakan membaca Alkitab. Nah karena ada beberapa kali saya sudah mendengar waktu meditasi lagi, merem lagi, saya dengar lagi suara yang sama. Akhirnya keesokan harinya saya pergi ke gereja. Saya tanya pastor, saya bilang kenapa saya ini udah merem mata berapa kali ada perkataan carilah dahulu kerajaan Allah, segalanya ditambahkan bagimu. Nah lalu pastor saya juga sekarang udah almarhum mengatakan ya Tuhan sepertinya ingin kamu tuh mencari Dia. Saya bilang cari di mana ya? Saya bilang cari di mana? Ya nanti akan ada panggilan lah gitu. Jadi saya pikir panggilannya pada saat itu saya merasa saya ingin memberikan pendidikan bagi anak-anak yang tidak mampu gitu Pak. Anak-anak kecil gitu. Jadi saya dengan teman-teman saya itu kita jalan cari lokasi. Lokasi kita yang pertama itu Pak adanya di daerah Marunda. Di Jakarta. Jadi dekat Tanjung Priok. Khusus untuk pendidikan ke anak-anak kecil, anak-anak TK. TK. Gitu Pak, tapi yang tidak mampu. Gitu. Nah, itu kayak preschool gitu. Kayak preschool. Ya, tapi sampai hari ini
Jadi itu preschool pertama saya bikin 2009, kami bikin 2009. Sampai hari ini kami sudah ada kira-kira 16 sekolah. Wow. Jadi di Jakarta ada, di Bali ada, di Surabaya ada di sini. Dan di Maluku ada, di Manado ada. Tetap gitu. Sampai preschool atau dikembangkan juga SD-nya juga? Sekarang sudah sampai SD kelas 6. Oh. Karena dari preschool lama-lama kan orang tua tanya kenapa nggak bikin TK, jadi TK gitu. Ya kenapa nggak SD, jadi SD dan seterusnya gitu. Nah dari tahun 2009 sampai dengan hari ini sekolah kami ini sudah dapat penghargaan dari Gubernur Jokowi saat itu. Wow. Waktu itu kan Pak Di Jokowi Jakarta. di Jakarta dapat penghargaan dari Gubernur Jokowi, terus dapat penghargaan dari Gubernur Ahok. Oh, oke. Terus dapat penghargaan dari Wakil Gubernur Sandiaga Uno. Oh. Gitu. Jadi saya udah Itu penghargaan kenapa? Karena memberikan pendidikan boleh dibilang secara gratis kepada anak-anak yang benar-benar tidak mampu ini, Pak. Gitu. Dan bukan hanya pendidikan yang gratis, hampir gratis, kami juga beri mereka makan siang, kami beri mereka uniformnya, gitu. Jadi untuk itu kami diberikan penghargaan. Itu satu foundation. Lalu setelah ibu saya almarhum, mulai 2017 saya bikin yayasan atas nama beliau, Maria Lukito Foundation. Kalau yang ini untuk anak-anak putus sekolah yang dari SMA ini Pak udah lulus, tapi mau ke perguruan tinggi nggak ada biaya, nggak ada dana gitu. Jadi ini untuk anak-anak yang tetap lebih besar. Tetap pendidikan lagi. Pendidikan. Jadi ini untuk anak-anak yang lebih udah dewasa. Sekelas SMK atau? Sekelas SMK kira-kira. Nah, 3 tahun berarti dididik selama 3 tahun. Nah, lama-lama kan dari SMA ini ada beberapa murid yang kami kirim ke perguruan tinggi. Tapi kan perguruan tinggi itu lama kan, Pak. Jadi akhirnya sekarang kita pivot sedikit. Maria Lukito Foundation ini sekarang kami berikan vocation. Jadi secara vocation kami memberikan pendidikan misalnya makeup artist. Gitu. Karena untuk orang tuh makeup artist begitu dia lulus, dia langsung bisa terus kemudian jadi makeup artist bisa langsung dapat uang gitu. Betul. Terus yang kedua kita berikan pendidikan orang jadi barista. Itu juga langsung bisa kerja. Cari kerja di warung kopi mana. Profesi bisa, yang lagi dicari. Sangat dicari. Banyak sekali kedai-kedai kopi. Kedai kopi. Jadi MUA, makeup artist, barista sama barber. Itu ya Pak. Potong rambut. 3 ini aja sekarang gitu Pak. Banyak lah. Itu profesi-profesi yang mendatangkan uang. Fotografer, fotografer itu juga bisa. banyak sekali tuh yang dicari kan. Ibu-ibu kemana-mana mesti ada yang fotoin. Ada yang foto. Di daerah-daerah turism kan itu mesti harusnya banyak juga ya. Oh itu sekarang sudah ada berapa lokasi? Banyak Pak. Jadi kalau itu banyak murid-murid. Tapi murid-muridnya kan tapi itu orang formal dewasa. Ya, berarti itu non formal. Itu betul. berapa lama didiknya? Setiap orang. Jadi kita kerjasama. Ada batasannya nggak? Cuma berapa bulan atau 1 tahun atau berapa gitu? Tergantung kurikulum. Jadi misalnya yang MUA kita kerjasama dengan Marta Tilar misalnya. Jadi tergantung kalau mereka lulus dalam waktu 3 bulan ya bisa jadi MUA yang basic gitu. Ditambah lagi misalnya 3 bulan kalau mereka berprestasi, kita tambah lagi mereka bisa MUA yang wedding. Nah itu yang gede itu yang wedding, gitu. Jadi it depends ya. Oh ada satu lagi bartender juga. Bartender juga. SPG juga mungkin ya. Ya SPG tuh mungkin next ya. Karena kalau yang jual banyak hal-hal kosmetik segala kan biasanya di counter-counter itu banyak yang menerangkan kan. Gitu ya. Menerangkan produknya kan. Karena dia kan juga bisa demo kan biasanya. Iya. Ya pendidikan lah Pak. Ya. Untuk mengurangi pengangguran. Untuk mengurangi pengangguran. Sungguh sangat mulia itu. Sama lah. Pak Hermanto tadi juga siang-siang harus terus berbagi ya. Harus terus berbagi ya Pak. Itu sih. Luar biasa. Nah terus ke depan ini apa ini? Ibu punya impian lagi yang masih ingin dicapai nih? Ke depan mungkin saya ini tadi mau meniru Pak Hermanto nih. Saya ingin bisa berbagi terutama dengan orang kita sendiri gitu. Jadi saya merasa kalau sekarang saya di usia saya umpamanya dalam waktu 5 tahun ke depan saya bisa aja Pak retire gitu. Saya bisa gitu Pak. Tapi saya memikirkan orang-orang saya, tim saya kepingin mereka tuh bisa independen terutama financially gitu.
Nah, oleh karenanya memang saya sekarang sedang mencari suatu jalan, mungkin kita mau, misalnya kita juga bisa mengambil langkah ke IPO misalnya, supaya terus kemudian mereka mempunyai saham dan mereka bisa in and out dan mendapatkan financial benefit ya. Masih itu merupakan sesuatu yang sedang kita godok banget gitu, Pak. Gitu. Jadi ya 5 years down the road, apa sih, saya ingin sekali bisa berbagi dengan tim saya ini. Supaya mereka sangat bisa, kalau mereka mau retire, monggo, mereka mau terus monggo, tapi udah kaya gitu, Pak. Ya. Jadi itu 5 tahun ke depan yang ingin dicapai. Itu adalah keinginan saya. Itu adalah visinya begitu. Ya. Tentu perusahaan kalau sudah IPO kan harapan dari para investor juga terus bisa bertumbuh. Iya, itu sebetulnya beginning. Iya, itu salah satu syarat karena IPO itu start. Bukan final. Betul. Sehingga bagaimana perusahaan itu terus bisa semakin tinggi tumbuhnya karena semakin profesional kan. Semakin open. Kita udah nggak tertutup kan, udah terbuka. Itu makanya saya harus banyak belajar dari Pak Hermanto itu. Tadi pagi saya catetin semua, Pak. Gitu ya. Saya catat jurus-jurus ya, Bapak. Tapi yang penting tadi saya paling ingat itu stay humble, stay positive, sama stay on fire gitu, Pak. Ya, kalau ditanya 5 tahun ke depan itu paling penting saya kira, Pak, stay on fire kali ya, Pak ya. Jadi kita memang nggak boleh, kita mesti punya tadi growth mindset, mesti semangat terus. Terus mesti belajar terus gitu, Pak. Tapi keinginan saya adalah saya ingin berbagi terutama dengan tim saya ini. Dari Bu Mili, kalau ada pesan dan kesan kepada para sobat sukses ini untuk para anak-anak yang ingin masuk ke dunia dunia media, mungkin ada pesan-pesan apa aja ini? Karena sekarang ini kan banyak yang influencer ya. Jadi banyak orang yang punya media-media secara di sosial media. Jadi bukan seperti dulu lagi. Ini justru yang akhirnya menyaingin perusahaan-perusahaan media sesungguhnya ya. Betul. Mereka Pak, luar biasa kan, ada yang puluhan juta. Pengikutnya dan subscribe-nya. Subscribe. Jadi kalau dia yang ngomong, langsung tahu semua tuh. Orang ngikut seluruh semua. Indonesia tahu semua. Media punya belum tentu bisa memenangkan kan. Luar biasa. Anak-anak muda-muda ini sekarang banyak sekali. Nah ini pesan-pesannya apa, Bu? Karena kan hoak-hoak juga banyak ya. Orang kadang bingung ini benar atau nggak benar, itu sekarang jadi. Cuman kalau di Indonesia tuh susah. Yang hoax itu malah yang makin yang makin diliatin, yang makin diseneng gitu ya kan. Gosip-gosip gitu Gosip-gosip. Ya. Sesungguhnya itu malah harus dihindarin ya. Harus dihindari sebetulnya. Tapi menurut saya Indonesia ini sekarang kita 280 juta orang kan, Pak. Terus hampir 50%-nya adalah muda. Betul. Sekarang ini. Berarti itu ada lebih dari 100 juta yang muda. Yang influencer yang seperti tadi kita bicarakan itu kan nggak semua. Mungkin ada beberapa select group saja gitu kan. Tapi perubahan di dunia milenial, Gen Z, Gen A ini kan semua sekarang pakai HP, semuanya sudah teknologi mindset kan ya. Teknologi apalagi mindset. Apalagi ada AI yang itu bisa merubah suara, bisa merubah cara orang berbicara ya. Nggak ngomong juga bisa, seolah-olah dia yang ngomong. Bahaya sekali kan? Banget. Bahaya sekali. Ya, tapi mungkin pesan saya kepada yang Gen Z, pesan saya pada Gen Z atau yang muda adalah komitmen, Pak. Gitu. Yang saya sekarang agak tidak bisa mendapatkan itu adalah orang yang punya komitmen. Komitmen tuh apa sih, Mil? Gitu kan? Komitmen tuh adalah pada saat lagi sulit kita jalan terus. Kalau tidak ada itu percuma, Pak. Buat apa gitu? Jadi no matter how good you are, how smart you are, how blessed you are, tapi kalau ntar ada sedikit challenge kabur, you won't make it. Nggak jadi apa-apa. Nggak jadi apa-apa gitu, ya kan? Betul, setuju sekali. Jadi itu mungkin pesan saya untuk yang muda, please have bukan hanya drive, passion tapi komitmen and loyalty itu. Yang saya lihat itu harus terus dipupuk. Itu sih, Pak. Ya, itu saya setuju. Terima kasih Bu Mili atas Pak. Waktunya ya. Terima kasih banyak, Pak. Saya diundang sini, apresiasi sekali. Dan terima kasih tadi kita juga podcast pagi-paginya itu ngobrol banyak. Terima kasih. Gak kerasa ini, waktunya habis kalau kita ngobrol-ngobrol. Bisa sampai besok ya, Pak. Terima kasih. Baik, Sobat Sukses,
Jadi tolong direnungkan ya. Jadi kalau you mempunyai suatu keahlian, jangan cepat putus asa kalau menghadapi tantangan. Karena justru tantanganlah yang bisa meningkatkan you punya level ya. Betul. Sehingga you bisa menjadi someone yang sangat berguna bagi banyak orang. Terima kasih. Stay humble, stay positive, stay on fire. Stay humble, stay positive, stay on fire.